Bab 178 Keturunan Para Dewa. Beberapa orang terakhir yang memanjat tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka bergegas menuju Xiao Chen dengan serangan kejam, saling membunuh dengan pukulan yang menentukan. Xiao Chen tidak bisa lagi duduk diam, jadi dia berdiri, memegang tombak basti kuno, melangkah maju, dan menyapu ribuan pasukan. Ada semburan angin dan guntur, dan langit dipenuhi darah. Engah, beberapa bunga darah berceceran, dan 4 mayat berjatuhan di halaman. Mereka semua berusia sekitar 30 tahun. Tenggorokan mereka sepertinya telah dipotong oleh sebilah pisau, dan tombak Dewa Darah Merah mencabik-cabik mereka. Budidaya keempat pembudidaya berada di sekitar tingkat ke-6. Mereka jelas dikirim untuk mengganggu upaya Xiao Chen untuk membersihkan penghalang. Aum, Raja Naga Azure meraung dan terbang, mengincar naga kecil yang keras kepala itu. Cahaya ilahi hijau menyala seperti api yang menyala-nyala, dan matanya dingin dan kejam, seolah-olah sudah lama melupakan mantan kenalan Xiao Chen di depannya. Naga kecil yang keras kepala itu menggelengkan kepalanya dengan angkuh, mengeluarkan raungan naga, melompat, dan menerkamnya. Orang dalam bayangan itu terbang seperti naga yang mengejutkan, dan tiba-tiba menghilang, seolah-olah hanya ingin membawa Raja Naga Azure ke sini. Raja Naga Azure meraung dengan suara rendah, dan sepasang mata naga benar-benar bersinar dengan darah. Kedua Raja Naga bertarung bersama dengan sengit, dan seberkas cahaya ilahi hijau terus menyapu. Raja Naga Hijau jelas membuka banyak kekuatan magis klan naga. Selama setahun terakhir ini, kekuatannya telah berkembang pesat, dan tidak lagi seperti di Pulau Naga. Selain itu, ia juga telah berubah menjadi ekor naga leluhur. Tapi naga kecil yang keras kepala itu tidak memancarkan sinar cahaya ilahi. Ia benar-benar bertarung dengan keterampilan bertarung naga kuno yang unik. Itu seperti seorang kultivator berpengalaman, dan setiap langkah yang diambilnya sangat misterius, yang membuat orang paling kagum gerak kaki yang efektif. Dan serangannya juga sama ganasnya, dengan cakar, ekor, kepala, dan tanduknya bergerak serempak. Setiap bagian tubuhnya merupakan senjata tajam yang membunuh orang secara tidak kasat mata. Dalam pertarungan dengan King Long, meskipun dihadapkan dengan sihir naga yang tersapu satu demi satu, ia tidak ketinggalan sama sekali dan terus mendominasi Raja King Long. Keterampilan tempur kuno klan naga lebih unggul. Keke mundur ke sisi Xiao Chen, matanya yang besar dan gelap mengamati sekeliling dengan hati-hati. Hanya ada 2 kelompok musuh yang tersisa di tempat kejadian. Salah satunya adalah pria parubaya yang tampak kasar. Kekuatannya harus berada di alam kesadaran, jika tidak, fluktuasi energi yang dia pancarkan tidak mungkin menghancurkan paviliun secepatnya saat dia muncul. Orang lain seharusnya adalah seorang pria muda. Meskipun dia berada dalam kabut hitam, jejaknya tertutup oleh fluktuasi kesadaran yang kuat dan kabut energi yang menembus tubuhnya. Tapi Xiao Chen masih bisa melihat sosoknya. Pada saat ini, perasaan spiritualnya sangat tajam, dan dia telah menyadari bahwa ini adalah wanita yang sangat cantik. Hanya saja pihak lain sengaja menyembunyikannya dan tidak bisa melihat penampakan kaburnya. Kera berambut emas di sebelah wanita misterius itu sangat tampan, namun matanya terlalu galak, dan dia memaksa Keke dengan dingin, seolah ingin melahap Keke. Hei! Binatang kecil seputih salju itu mendengus marah dan bergumam dengan ketidakpuasan. Dia melambaikan cakarnya begitu saja, dan tirai cahaya berwarna-warni itu seperti awan berwarna-warni, dengan cepat menyelimuti kera emas setinggi 1 meter itu. Dalam sekejap, cahaya keemasan bersinar terang, dan tubuh kera itu tampak seperti logam, dan api ilahi yang tak berujung melonjak keluar. Cahaya keemasan berubah menjadi bilah cahaya dan menebas ke arah cahaya warna-warni. Puff!
Terdengar suara tumpul di udara, dan tirai cahaya warna-warni untuk sementara diblokir oleh bilah cahaya kemasan. Hal ini membuat Keke sangat marah. Dua sinar cahaya keluar dari matanya yang besar dan cerah. Dia tidak lagi terlihat lincah dan nakal, tetapi menjadi serius dan serius dalam sekejap. Cahaya warna-warni melonjak dalam sekejap, menekan cahaya kemasan, dan kemudian jatuh ke arah kera emas. Xiao Chen sangat terkejut. Meskipun Keke lebih unggul, kita dapat melihat betapa kuat dan menakutkannya kera emas itu. Ia mampu melawan Keke dalam waktu yang singkat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda harus tahu bahwa di depan Keke, para dewa dan di bawahnya selalu disapu ratusan kali begitu cahaya ilahi warna-warni jatuh, tidak ada yang bisa menahannya. Binatang suci macam apa ini? Ia sangat kuat, dan kekuatan magisnya sangat kuat. Aduh, kera dewa emas menengadah ke langit dan meraung. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya menghalangi tirai cahaya warna-warni yang akan jatuh di kepalanya, membuatnya untuk sementara tidak dapat menyentuhnya. Sambil menghela nafas lembut, wanita misterius dan cantik itu berkata, "Bisakah kamu menyuruh binatang kecil seputih salju itu untuk berhenti? Sebenarnya aku tidak punya niat buruk, aku hanya ingin mencoba kekuatan emas." Suara alam, sangat menyenangkan dan normal. Hanya saja dia terlalu sensitif malam ini. Siapa yang bisa bilang kalau dia sebenarnya bukan musuh? Meskipun dia adalah wanita dengan kecantikan luar biasa, dia juga merupakan kerangka merah dan merah muda di depan Xiao Chen saat ini. Dia tidak tergerak sama sekali. Setiap orang yang datang ke sini untuk sementara dianggap sebagai musuhnya. Xiao Chen mengabaikan kata-kata wanita misterius itu. Selubung cahaya 7 warna jatuh dan langsung menyelimuti kera dewa emas, mengurungnya di dalam sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian Keke melambaikan cakar kecilnya yang berbulu dan menangkap kera emas itu di udara. Cahaya 7 warna itu memenjarakannya dengan erat, lalu menghempaskannya ke tanah. Boom! Asap dan debu memenuhi udara. Kera dewa emas melompat ke langit dan berteriak dengan marah. Rambut emas di sekujur tubuhnya berdiri, dan dia tampak lebih ganas tubuhnya, seperti pedang. Jangan sentuh emasnya. Wanita misterius itu menghentikan kera dewa yang marah, mengulurkan tangan giok yang menindas embun beku dan salju, dan dengan lembut menghiburnya, dan kera dewa itu perlahan menjadi tenang. Namun, Keke tidak menghargainya dan melambaikan kaki kecilnya dengan marah, hendak mengambil tindakan lagi. Xiao Chen buru-buru menghentikannya. Selama wanita misterius itu berhenti mengambil tindakan, dia tidak mau membunuh lagi. Pada saat ini, pria parubaya yang berdiri di sampingnya mencibir, "Awalnya aku mengira hanya ada Raja Naga Langka di sampingmu, tapi aku tidak menyangka binatang putih kecil itu bisa sekuat itu. Aku benar-benar meremehkanmu." Petik 2. Hei, Keke merasa dikhianati. Dia memandang rendah ke arahnya dan berteriak dengan marah, seolah berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa?" Lalu dia melambaikan cakar binatang kecil itu secara langsung, dan dengan suara mendesing, pria parubaya itu tertanam kuat dalam pikiran pria parubaya itu dengan pancaran cahaya warna-warni. Pria parubaya itu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia melihat kekuatan dari binatang kecil seputih salju itu, tapi dia tidak berpikir itu bisa melumpuhkannya, seorang ahli pengetahuan. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Bagaimana ini mungkin? Kecil sekali. Inilah ratapan di hati sang ahli ilmu. Boom! Keke tiba-tiba menghempaskan master kesadaran itu ke tanah, dan kemudian memenjarakannya dengan cahaya ilahi 7 warna lagi. Dia mengangkatnya ke udara dan kemudian menghancurkannya. Jika dia mengulangi ini, bahkan manusia besi pun akan melakukannya, Dipa. Bahkan, setelah puluhan pukulan,
darah muncrat dari hidung dan mulut pria paruh baya itu. Xiao Chen meminta Keke untuk berhenti dan bertanya kepada pria paruh baya itu, "Kamu berasal dari keluarga mana? Aku hanya akan menanyakan ini sekali, dan aku akan membunuhmu jika kamu tidak memberitahuku." "Sama sekali." "Hah?" Pria parubaya itu mendengus sebagai jawaban. Xiao Chen berhenti berbicara omong kosong dan berjalan langsung ke tirai cahaya berwarna-warni. Dia melambaikan tombak Pastor kuno yang telah membunuh para dewa di tangannya. Tombak itu menusuk dadanya dengan letupan dan aliran darah muncrat. Meski tidak mengenai jantung, namun hampir berakibat fatal. "Jangan bunuh aku. Aku dari keluarga Regen, dan aku Paman Hoffman. Dua mayat di halaman juga berasal dari keluarga kami." Dihadapkan pada ancaman pembunuhan, pria parubaya itu kehilangan segalanya kesombongan dan tidak hanya berkata gembira. Dia mengungkapkan identitasnya dan memberikan informasi yang tidak perlu. Puff! Xiao Chen menjabat tangannya dan menusuk jantungnya dengan tombak. Pria parubaya itu berteriak, dan kemudian cahaya di matanya perlahan meredup, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Kamu sangat kejam. Aku sudah melakukannya," berkata, "kamu akan membunuhku." Petik 2. Aku berkata, "Aku hanya memintamu sekali. Aku tidak ingin berbicara omong kosong. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak mengambilnya. Bunuh kamu? Aku akan melakukannya. Lakukan apa yang aku katakan." Xiao Chen berkata langsung dengan Tuhan. Tombak itu menghancurkannya, dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, "Perseteruan dengan keluargamu telah selesai." Di sisi lain, naga kecil yang keras kepala dan Raja Qinglong juga memutuskan pemenang. Naga kecil yang keras kepala itu mengalahkan Raja Qinglong dengan keterampilan bertarung kuno dari klan naga, dan mencabik-cabiknya. Sepotong besar daging dan darah mengikuti, dan akhirnya tanduknya mengeluarkan cahaya ilahi, langsung menjatuhkan naga Asura Raja. Karena hanya menggunakan sihir naga sekali dalam pertempuran, naga kecil yang keras kepala itu memang sangat arogan. "Koke, tahan, jangan biarkan dia lolos!" teriak Xiao Chen. Keke melambaikan sinar cahaya ilahi, yang langsung menyelimuti Raja Naga Azure dan memenjarakannya. Xiao Chen tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Liu Mu, dan berdasarkan nalurinya, dia merasa ada yang tidak beres dengan Raja Qinglong, dan dia harus menyimpannya untuk mencari petunjuk di masa depan. Halaman menjadi sunyi. Suara wanita misterius yang sangat indah terdengar. "Raja Nagamu ini tampaknya berbeda dari Raja Naga lainnya." Tapi dia lebih memperhatikan Keke, menghela nafas pelan, dan berkata, "Binatang kecil seputih salju yang lucu ini juga ajaib. Itu benar-benar mengalahkan emas." Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi Keke sangat tidak puas. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap kera itu lagi dengan mata hitam besarnya, seolah dia tidak peduli. Sikap ini segera membuat kera dewa itu marah. Jika tidak ditarik oleh wanita misterius itu, ia akan bertarung mati-matian dengan binatang kecil seputih salju itu. "Jika kamu tahu asal-muasal emas, kamu tidak akan meremehkannya." Wanita misterius itu sepertinya sangat menyukai Keke, dan berkata dengan lembut, "Dia adalah keturunan para dewa." Sama sekali, tapi Xiao Chen tapi dia sangat terkejut dan bertanya, "Ada pulau dewa yang mengambang jauh di hutan belantara selatan. Keturunan para dewa yang Anda sebutkan adalah salah satu dari dua binatang suci muda yang menunjukkan bahwa mereka tidak ada di reruntuhan para dewa." "Ya, Jin Zi adalah salah satunya." Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang wanita itu dengan kagum. Dia benar-benar menaklukkan keturunan para dewa. Anda harus tahu bahwa ada banyak tetua yang datang untuk memperjuangkannya pada saat itu. Tampaknya melihat keraguannya,
wanita itu menjelaskan, orang yang lebih tua menjinakkan mereka. Ujung yang L. Ain adalah ras yang berbeda dari Jin Zi, dan dibawa pergi oleh yang lain. Kamu ingin datang ke sini malam ini untuk menguji kekuatan Jin Zi. Diminta. Wanita misterius itu sangat murah hati dan suaranya merdu. Dia berkata, saya sangat berpengetahuan. Saya memiliki informasi nyata tentang pulau itu. Saya tahu bahwa ada binatang kecil seputih salju dengan kekuatan besar, jadi saya ingin melakukannya bawakan emas untuk bersaing dengannya. Kata-kata ini sangat membantu Keke, yang menunjukkan ekspresi malu yang jarang terjadi dan berkedip keras dengan matanya yang besar dan cerah. Berdasarkan kekuatan binatang kecil seputih salju saat ini, itu sudah cukup untuk menempati peringkat 10 besar di antara semua binatang suci muda di benua kehidupan abadi. Wanita misterius itu sangat memuji binatang kecil seputih salju itu, tapi Keke tidak senang, jadi dia 10 besar. Jika ini yang pertama, Keke dengan bangga membusungkan dadanya. Akibatnya, Xiao Chen yang tersenyum mengusap kepalanya dengan kuat, dan dia langsung mengoceh tidak puas. Xiao Chen memang sangat senang. Keturunan para dewa dikalahkan oleh Keke. Potensi binatang kecil itu tidak terbatas. Mungkin itu adalah binatang aneh dari langit dan bumi yang bisa sepanjang nenek moyang naga. Xiao Chen, apakah kamu bersedia pergi ke utara bersamaku? Aku bisa memberimu banyak uang. Kata wanita misterius itu, tampak sangat serius. Kekayaan diperoleh oleh diri sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya terbiasa bebas dan lepas, dan saya tidak ingin dibatasi oleh orang lain. Identitas wanita misterius itu tidak biasa, dan dia tidak ingin bersama Cao Cao. Kelompok atau negara besar yang kuat terlibat. Tapi ini hanya pemikiran sementara. Siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan? Wanita misterius itu mengangguk dan diam-diam mundur dengan emasnya. Hanya beberapa mayat yang tersisa di halaman, dan kemudian ketenangan kembali lagi. Xiao Chen berdiri memegang tombak perang kuno Pasteur, dan darah dewa terus mengalir di tangannya. Tulisan ilahi pada tombak kuno itu memancarkan cahaya aneh, melengkapi bintang-bintang di langit. Kura-kura cangkang putih kecil di paviliun memiliki sepasang mata bulat, menatap prasasti dewa tanpa berkedip, lalu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi berpikir. Di bawah langit berbintang, seluruh tubuh Xiao Chen bersinar dengan semburan harta karun. Tulangnya mengeluarkan suara, krak-krak-krak, tulang-tulang yang patah disambung, daging dan darah menggeliat, dan tubuhnya mengalami transformasi. Transformasi sejati menuju alam kesadaran. Kecemerlangan tak berujung menyelimuti dirinya. Pada saat ini, seluruh halaman dipenuhi aura suci, dan bintang-bintang di langit tampak redup. Ahem, terdengar batuk lama, dan bayangan hitam muncul di bawah teralis anggur. Pengunjung itu berkata pada dirinya sendiri, saya kembali lagi. Apakah saya dilindungi oleh klan Phoenix? Saya tidak percaya mereka benar-benar ada, sekuat itu dan bisa menyelidiki. Aku tahu semua yang terjadi malam ini. Aura teror langsung menyelimuti seluruh halaman, dan bahui di tubuh Xiao Chen ditekan dan diredupkan. Desir, desir, tiga sosok melompat ke halaman, dan ternyata itu adalah Raja Qin Guang dan mereka bertiga. Kemudian seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan masuk. Pria spiritual tua itulah yang mengambil tiga kerangka. Dia tersenyum pada buah anggur. Bayangan di bawah rak berkata, apakah kamu benar-benar tidak percaya pada kemampuan klan Phoenix? Jika kamu mengambil tindakan malam ini, semua yang terjadi akan terekam dengan jelas. Cepat atau lambat, gadis Phoenix akan datang kepadamu untuk menyelesaikan masalah ini. Saya sangat tidak mau.
Keturunan Anda terlalu mendominasi dan kurang disiplin. Jika tidak, mengapa 5 guru Tibet lagi mati? Mereka tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, dan mereka tidak tahu apa yang baik atau buruk. Orang tua itu tersenyum ramah dan melanjutkan, tentu saja, anak ini keterlaluan. Dia kejam dan harus dihukum. Sosok gelap di bawah teralis anggur menoleh dan berkata dengan dingin kepada Xiao Chen, apakah kamu benar-benar dari bagian terdalam dari hutan belantara selatan? Xiao Chen tampak dingin, tidak rendah hati atau sombong, berkata, keberadaan di bagian terdalam dari hutan belantara selatan pernah memberiku beberapa nasihat, tetapi tidak ada hubungan yang mendalam. Setelah mendengar ini, bayangan hitam di bawah teralis anggur berbalik dan pergi seperti seberkas sinar. Seperti asap tipis, ia naik ke udara dan menghilang dalam sekejap mata. Haha, pria spiritual tua yang baik hati itu berjalan mendekat sambil tersenyum, menepuk bahu Xiao Chen, lalu berbalik dan pergi dengan ketiga kerangka itu. Raja Guang dari Qin, Raja Yama, dan Raja Samsara semuanya terus-menerus memberi isyarat pada Xiao Chen, yang berarti bahwa mereka akan mendatanginya setelah mempelajari kekuatan magis yang hebat, dan kemudian melambaikan tangan kepada keke dan naga kecil yang keras kepala. Sosok di bawah teralis anggur kembali lagi, tapi kali ini dia benar-benar pergi. Xiao Chen tahu bahwa dia akhirnya aman malam ini. Praktisi yang telah melampaui alam fana dan kebijaksanaan mungkin tidak mengetahui apa yang dilambangkan oleh bulu dewa berwarna-warni di bebatuan, tetapi pria di bawah teralis anggur tadi pasti mengetahuinya. Bintang-bintang bersinar terang malam ini, Xiao Chen bermandikan cahaya suci transformasi, dan dia berdiri di halaman sepanjang malam sambil memegang tombak dewa kuno Pasteur. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang tidak biasa. Fakta bahwa Xiao Chen menantang beberapa Master 9 Surga dalam semalam pasti sudah diketahui banyak orang di kota. Pasti membuat beberapa kalangan heboh. Benar saja, Fatih Zuge datang berlari keesokan harinya sambil berteriak. Saudaraku, kamu terlalu kuat. Kamu terlalu kuat. Kamu bekerja keras sepanjang malam dan membuat banyak keluarga di kota tidak bisa tidur malam. Kamu terlalu kuat. Pria gendut itu begitu bersemangat hingga dia tidak tahu harus berbuat apa, berkata. Dia berbalik dan berkata, kamu terlalu kuat. Kemudian Hai Yuntian yang cantik juga berlari. Ketika dia melihat tombak kuno Pasteur, matanya yang indah hampir keluar dari kepalanya karena terkejut. Dan dia berseru dengan sangat canggung, orang ini sialan, tombak perang kuno Pasteur. Besok ada perjamuan penting. Ini adalah undangan yang saya kirimkan kepada Anda di menit-menit terakhir. Saya akan mengajak Anda melihat pemandangan besok malam. Lagi pula, pria gendut itu mengoceh. Pagi-pagi sekali, dia sudah cenderung menopause. Kalian berdua, tolong lakukan sesuatu untukku dulu. Xiao Chen berkata, lelang tombak Pasteur kuno ini untukku. Apakah kamu gila? View gelombang 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 gelombang. Bab 179 Lelang senjata kuno klan perang. Tombak kuno Pasteur memiliki reputasi yang sangat kuat. Ini adalah tombak perang pembunuh dewa kuno yang asli. Jika Anda mendapatkannya dan Anda dapat mengerahkan 20% kekuatannya, kekuatan tempur Anda akan meningkat pesat. Klan perang yang legendaris adalah ras yang sangat misterius dan kuat. Populasi mereka sangat langka seperti burung phoenix, tetapi mereka cukup untuk bersaing dengan para dewa. Meski seiring berjalannya waktu, klan ini berangsur-angsur menghilang, dan sulit untuk menemukan klan pejuang murni lagi, namun kejayaan masa lalu mereka tidak akan dilupakan orang. Klan perang terkenal di dunia karena keterampilan tempur kunonya. Senjata kuno yang pernah mereka gunakan tentu saja sangat menarik bagi para pembudidaya.
Dikatakan bahwa tidak lebih dari 5 senjata ajaib klan perang yang telah tersebar ke luar dunia, dan tombak perang kuno Pasteur adalah salah satunya. Jika Zensi mengadakan lelang, niscaya akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Banyak orang tua pasti akan berkompetisi. Mari kita bicara tentang hal lain. Legenda mengatakan bahwa niat membunuh yang ganas dari tombak perang kuno mengandung jejak roh abadi dari klan perang kegunaan yang tak terbatas. Ditambah dengan fakta bahwa ia mengerahkan kekuatan penuhnya dan dikatakan mampu membunuh dewa, hanya sedikit orang yang tidak akan tergoda olehnya. Apakah menurutmu aku benar-benar bisa menyimpan tombak pertempuran kuno Pasteur? Xiao Chen sangat tenang. Dia jelas tahu bahwa memegang kentang panas ini tidak akan membawa manfaat sama sekali, dan bahkan mungkin menarik seseorang untuk membunuhnya. Banyak orang berspekulasi bahwa dia berasal dari bagian terdalam dari hutan belantara selatan dan mungkin memiliki hubungan dengan makhluk legendaris tersebut, tetapi tidak semua orang mempercayainya. Selain itu, Phoenix Divine Feather mungkin dapat memaksa kembali beberapa orang super kuat, tetapi tidak ada jaminan bahwa semua orang akan segera mundur setelah melihat bulu tersebut. Terutama para kultivator yang telah melampaui alam fana dan mengenali hal-hal tersembunyi. Mereka belum mencapai tingkat itu, dan mereka tidak memiliki tabu yang mendalam terhadap keberadaan legendaris seperti yang dimiliki para tetua. Memegang tombak pertempuran kuno Pasteur pasti akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Di saat yang sama, akankah pemilik sebenarnya meninggalkan tombak darah merah? Itu tidak mungkin. Begitu beritanya tersebar, pemilik aslinya pasti akan langsung muncul, mungkin dia sudah dalam perjalanan. Sayang sekali, senjata kuno pembunuh dewa. Senjata yang diturunkan dari tangan klan perang adalah harta perang yang didambakan oleh banyak orang di daratan. Sayang sekali kita tidak bisa mengendalikannya. Pria itu segera memikirkannya setelah merasa bersemangat. Hanya saja tombak darah merah itu begitu mengagetkan hingga meski tidak mendapatkannya, tetap saja terasa kasihan. Terutama melihat darah dewa yang mengalir terus-menerus pada tombak kuno dan mengendalikannya di tangan saya, sungguh suatu rasa pencapaian yang tak terlukiskan. Xiao Chen memegang tombak perang kuno Pasteur dan berkata, apa yang disebut jejak spiritual klan perang tampaknya telah terhapus. Saya hanya merasakan jejak lemah, yang telah tertanam dalam di pikiran saya. Sekarang, itu memiliki dampak yang besar pada saya. Itu hanya senjata kuno yang tidak bisa dihancurkan, tidak ada yang istimewa tentang itu. Itu sangat kuat, bisa membunuh dewa. Jika benda asli dilelang, pasti akan menimbulkan sensasi. Pria cantik Hai Yuntian juga sangat menyukainya. Gembira, pipi giok mulusnya merona, bak wanita cantik, begitu cantik hingga membuat orang merasa Tuhan tidak adil. Hai Yuntian dan Fatih Zuge bukanlah orang biasa-biasa saja, dan mereka memahami hubungan kuat di antara mereka. Seperti yang dikatakan Xiao Chen. Mungkin pemilik sah yang kehilangan harta perang kuno ada di sini. Mereka memiliki jaringan kontak yang luas dan segera membuat pengaturan. Sesuai keinginan Xiao Chen, semakin cepat semakin baik, dan apakah keluarga mereka akan bersaing bukanlah sesuatu yang mereka pertimbangkan. Jelas sekali bahwa Xiao Chen tidak hanya ingin menghasilkan banyak uang. Kentang panas ini pasti akan menimbulkan keributan. Banyak kekuatan besar yang akan bersaing, dan mungkin beberapa orang akan diam-diam memulai perkelahian. Xiao Chen hanya ingin membuat air menjadi keruh. Semakin berantakan semakin baik. Pada hari ini, terjadi keributan di kota Tiandi. Seseorang sebenarnya ingin menjual harta karun klan perang. Reputasi jahat Pasteur telah tersebar selama bertahun-tahun. Dia adalah harta perang yang terkenal di dunia budidaya untuk menginginkannya. Kompetisi pertarungan binatang semakin dekat.
Sekarang komposisi pembudidaya di kota Tiandi sangat kompleks. Banyaknya pihak luar, ditambah dengan kekuatan lokal yang rumit, sungguh menggembirakan ketika berita ini keluar. Rumah lelang Zengtong, memiliki sejarah lebih dari 100 tahun, telah keluar dari hutan belantara selatan dan memiliki cabang di banyak tempat di daratan. Rumah lelang Zengtong sangat megah. Dua patung singa batu seberat 1000 kg terletak di kedua sisi gerbang berwarna merah terang. Dinding gerbang yang tinggi seperti kastil, dan arus orang yang keluar masuk tak ada habisnya. Ada ribuan kursi di aula lelang yang luas. Meski beritanya disampaikan dengan tergesa-gesa, pada siang hari, aula tersebut sudah penuh dengan orang, dan banyak keluarga besar mengirimkan perwakilannya. Tentu saja kebanyakan dari mereka adalah kultivator biasa, dan hampir semua orang yang datang adalah seorang kultivator. Benar-benar ingin melelang tombak kuno Pasteur. Saya dengar senjata ganas ini ada di tangan suku kecil di barat. Konon mereka adalah keturunan suku perang. Petik 2. Itu pasti disebarkan oleh seseorang. Orang gila mana yang melakukannya? Siapa yang berani mencuri tombak kuno Pasteur dan melelangnya? Gila, harta karun perang kuno akan membuat orang memperebutkannya, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Banyak orang membicarakan hal ini. Tak ayal, penjual misterius itu menjadi pusat perhatian. Tadi malam, tantangan terus-menerus Xiao Chen terhadap penguasa 9 surga telah menyebar di area kecil. Perilaku gilanya mengejutkan banyak orang. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa dia mencuri tombak kuno Pasteur, dan itu belum menyebar. Rumah lelang Zengtong memiliki kemampuan operasional yang sangat kuat. Berita itu menyebar ke seluruh kota Tiandi dalam waktu singkat. Semakin banyak orang yang datang. Tidak ada kursi tersisa di aula. Orang yang datang terlambat hanya bisa berdiri, tidak ada tempat tersisa. Rumah lelang Zengtong tidak segan-segan mengeluarkan banyak tenaga untuk mempromosikannya, karena ada komisi tinggi yang harus ditarik, dan tentunya yang lebih penting adalah reputasi. Melelang tombak Pasteur akan memberi mereka prestise yang tak terbayangkan. Untuk tujuan ini, mereka bahkan mengundang beberapa wanita cantik untuk membantu. Hai Yunsui, keindahan menakjubkan dari hutan belantara selatan, sedang berada di atas panggung, menjelaskan kepada semua orang tentang asal-usul dan kekuatan tombak kuno Pasteur. Hai Yunsui memiliki sosok yang tegap dan lekuk tubuh yang anggun. Dia mengenakan gaun putih panjang, yang menonjolkan tubuhnya yang indah dan sempurna dengan kelembutan yang tak terbatas. Saya rasa semua orang pernah mendengar tentang tombak kuno pembunuh dewa Pasteur. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan sama sekali, semua orang yang datang ke sini mengetahuinya. Kecantikannya hanya untuk menarik lebih banyak perhatian. Harus dikatakan bahwa rumah lelang Zengtong begitu kuat sehingga benar-benar mengundang wanita tercantik dari keluarga Hai. Sore harinya, pelelangan dimulai tepat waktu. Harga awalnya adalah 100.000 koin emas, dan setiap kali Anda menambahkan setidaknya 1000 koin emas. Suara Hai Yunsui enak didengar, dan dia mengulurkan lengan panjangnya dengan ringan, lalu dengan kuas, dia membukanya, tirai kuning di belakangnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi merah. Tombak perang kuno Pasteur, bersinar dengan cahaya aneh, terungkap. Niat membunuh yang menggigit langsung memenuhi aula. Seorang master misterius, tertutup kabut putih, berjalan ke tengah panggung sambil membawa tombak perang kuno Pasteur, dan diam-diam memperlihatkan harta perang legendaris ini kepada semua orang. Dengan sedikit getaran, cahaya ilahi darah merah naik langsung ke langit dan langsung menembus atap. Dengan sapuan kuas yang lembut, gelombang besar darah melonjak, dan seluruh ruangan di atas panggung langsung dibanjiri darah. Saat dia mencabut tombak perang kuno, semua darah dan cahaya menghilang.
Saya tidak memusatkan energi nyata apapun sekarang, saya hanya melambaikannya dengan ringan beberapa kali. Anda dapat membayangkan niat dan kekuatan membunuhnya. Ini adalah tombak perang kuno Pastor, seorang pejuang sengit dari klan perang yang pernah membunuh para dewa. Kata-kata pelan keluar dari kabut putih, membuatnya sulit untuk mengetahui usianya, atau bahkan apakah dia laki-laki atau perempuan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah seorang master yang maju untuk melindungi harta karun tombak kuno Pastor. Sekarang, saya mengaktifkan energi sebenarnya di tubuh saya untuk menunjukkan kepada semua orang kekuatan sebenarnya. Pada titik ini, dia memegang tombak kuno Pastor di kedua tangannya, berdiri ke langit, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya ilahi yang terang. Di saat yang sama, seberkas cahaya darah yang keluar dari tombak kuno Pastor langsung mengubah atap menjadi abu. Pilar cahaya berwarna darah dengan diameter 2 meter menjulang ke langit dan seolah menembus ke langit. Pada saat ini, banyak orang di kota Tiandi melihat pilar cahaya besar berwarna darah ini, dan kekuatannya terlalu mengejutkan. Banyak orang gemetar ketakutan dan hampir jatuh berlutut. Terutama orang-orang di aula lelang yang sangat ketakutan. Aura pembunuh yang ganas dan semangat juang yang tak pernah padam menyebabkan banyak orang roboh dan jatuh ke tanah. Cahaya berdarah membumbung ke langit, senjata ganas yang membunuh dewa, kekuatan senjata kuno klan Zan sungguh tak terbayangkan. Ada keheningan di aula, dan tidak lama setelah cahaya darah menghilang, orang-orang perlahan-lahan kembali sadar. Darah dewa di tombak kuno terus mengalir, membuat banyak orang menahan nafas. Saya menawarkan 110.000 koin emas. Anda ingin membeli Pastor seharga 110.000 koin emas. Saya menawarkan 150.000 koin emas. 160.000. Petik 2. 180.000. Tidak ada yang meminta kenaikan harga 1.000 koin emas dan 1.000 koin emas, langsung dalam satuan puluhan ribu. Orang-orang terus menaikkan harga, dan harta perang kuno klan Zan menarik terlalu banyak orang. Banyak orang yang berada di venue hanya untuk menyaksikan keseruannya, karena tidak mampu membayar harga yang mahal. Persaingan di depan sedang berjalan lancar, dan banyak orang di belakang yang berbisik-bisik. Siapa anak hilang ini? Dia benar-benar membuang Pastor untuk dilelang. Bagaimana jika dia dirampok? Tentu saja kita harus melakukannya secepat mungkin. Hutan belantara. Apakah ada dewa seperti itu di dunia? Berani pergi ke suku keturunan klan perang untuk merampok Pastor. Petik 2. Bagaimana jika orang-orang dari suku itu datang ke kota Kaisar bersama Pastor? Bawa Pastor ke kota Kaisar. Ini adalah senjata pembunuh yang besar. Titik. Apakah ada seseorang yang ingin mengambil langkah besar untuk merebut Raja Naga di kompetisi pertarungan binatang? Mengambilnya untuk dilelang. Semua orang ingin tahu siapa penjualnya, karena ini sangat gila. Aku akan membayar 400.000 koin emas. 45. 0, 000. 470.000. Saat rumah lelang menjadi gila, Xiao Chen dengan tenang memeriksa luka Raja Qinglong. Selain dicabik-cabik oleh naga kecil yang keras kepala, Raja Naga Azure juga mengalami luka serius yang tersembunyi di tubuhnya. Inilah alasan mengapa dia dikalahkan begitu cepat tadi malam. Terlebih lagi, kesadarannya sangat tersebar, dan sepertinya kesadarannya telah dikendalikan oleh seseorang, dan jiwanya telah sangat tersiksa. Xiao Chen mengerutkan kening. Siapa orang itu kemarin? Sepertinya dia datang khusus untuk mengantar Raja Naga Azure. Bagaimanapun, yang paling penting adalah merawat Raja Naga Azure terlebih dahulu. Setengah jam kemudian, Xiao Chen menyegel panca indera Raja Qinglong, menyebabkan dia tertidur lelap dan keluar dari kamar. Mengenai pelelangan Pastor, Xiao Chen tidak impulsif.
Apakah pihak lain akan berterima kasih jika dia mengembalikannya? Ini tidak mungkin, meskipun semua orang terbunuh, apa yang perlu dibicarakan. Jadi bagaimana jika dia, Xiao Chen, menjualnya? Siapa yang mengajarimu untuk lemah dalam mengendalikan murid-muridmu dan berjalan-jalan dengan senjata pembunuh dewa? Xiao Chen diserang dan mengambil harta perang kuno. Tentu saja, pemilik yang sah tidak boleh mempedulikan hal ini sekarang, dan yang terbaik adalah menemukan cara untuk mendapatkan kembali tombak kuno itu. Dapat diharapkan bahwa pembeli akhir haruslah orang yang kuat, jika tidak, ia tidak akan mampu bersaing untuk mendapatkannya. Ini sama saja dengan menciptakan musuh yang tangguh bagi pemilik sebenarnya. Xiao Chen ingin menghasilkan uang. Dia ingin mengacaukan situasi. Tentu saja kebencian harus dipecah. Membunuh beberapa burung dengan satu batu harus dijual. Gila? 600.000 koin emas. Fatih Zuge berkata dengan penuh semangat, dan ketika dia masuk, seluruh tubuhnya gemetar. Kemudian, Hai Yuntian juga kembali dan berkata dengan penuh semangat, jika ini terus berlanjut, bahkan $1 juta pun tidak akan dapat dihentikan. Ini sangat gila. Kebanyakan orang masih belum tahu siapa penjualnya, tetapi Anda sekarang adalah kaisar surga. Kamu adalah orang terkaya di kota ini. Pria gemuk itu meneteskan air liur dan tersenyum pada Xiao Chen. Di masa depan, kamu akan mengundangku ke Close Moonflower Hall 3 kali sebulan, atau aku akan melaporkanmu sebagai seorang penjual sekarang. Vulgar. Hai Yuntian mengerutkan bibirnya dengan jijik. Bukankah kamu vulgar? Kamu sering datang ke College Road untuk memata-matai saudari pelajar. Fatih Zuge melakukan serangan balik. Aku hanya mengaguminya, tanpa sedikit pun pikiran kotor. Kamu benar-benar vulgar. Kamu pria gemuk itu vulgar. Xiao Chen mengangguk dan berkata kepada Hai Yuntian, berapa umur adikmu? Apa? Jangan salah paham. Hai Yuntian berdiri seolah ekornya telah diinjak. Aku hanya mengaguminya. Aku tidak punya pikiran kotor. Kamu benar-benar vulgar. Xiao Chen menjawab dengan santai. Mendengar kata-katanya dipinjam secara utuh, wajah cantik Hai Yuntian dipenuhi dengan ekspresi kejam, dan dia berkata, Xiao Chen, aku memperingatkanmu, jangan memanfaatkan adikku. Pada suatu waktu, dia berteriak dengan sungguh-sungguh, dia baru lahir setengah seperempat jam lebih lambat dari Hai Yun Sui. Saya tidak tahu siapa itu, tapi saya tidak bisa mengalahkan, saudara perempuan, yang saya panggil dia beberapa tahun yang lalu, jadi kuharap aku bisa menikahkannya secepat mungkin. Keluar dari sini, pria gendut. Pria gendut itu sangat pemalu, dan dia tersenyum pada Xiao Chen dan berkata, Hai Yun Sui adalah kecantikan yang tiada taranya hutan belantara selatan. Bersama dengan Yan Qingcheng, yang baru saja datang ke kota Tiandi, mereka disebut sebagai dua mutiara dari hutan belantara selatan. Saudaraku, menurutku kamu harus bekerja lebih keras. Petik 2. Pria gendut, aku akan membunuhmu. Hai Yuntian sangat marah, dan pada saat yang sama menoleh ke Xiao Chen dan berkata, jika kamu berani memanfaatkan adikku, aku akan melawanmu sampai mati. Aku akan. Orang ini lebih menyukai tantangan, dan semakin sulit tantangannya, semakin dia menyukainya. Pada saat ini, hembusan aroma melayang tertiup angin, dan Yan Qingcheng yang anggun membuka pintu dan masuk. Mengenakan pakaian ungu bagaikan awan ungu, ia tampak seperti orang dalam lukisan itu. Sosoknya yang sempurna adalah mahakarya Tuhan yang paling dibanggakan, rambut hitam panjangnya tergerai seperti air terjun, matanya sangat dalam, dan kulitnya yang seputih salju seperti membeku, giok. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, Yan Qingcheng menjadi semakin cerah. Seluruh pribadinya seperti kebijaksanaan Zhongtian Dandi,
dengan aura yang tak terlukiskan. Aku mengirimimu undangan atas perintah tuanku. Dia sangat terkejut sehingga pria gendut itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyekat sudut mulutnya, karena takut air liurnya akan keluar tanpa disadari. Saya telah membantu Anda dengan undangan ini. Xiao Chen telah mengurusnya. Dia pasti akan menghadiri jamuan makan besok malam. Setelah mengatakan ini, dia berbisik kepada Xiao Chen, akan ada banyak keindahan dari hutan belantara selatan di jamuan makan. Jika waktunya tiba, Hai Yun Sui, pergilah ke neraka, kepala babi. Hai Yun Tian mengusir pria gendut itu. Bab 180 Badai. Sejak bertemu Xiao Chen, Yan Qingcheng sangat tidak beruntung. Pertama dia ditangkap sebagai budak perempuan dan berada dalam kekacauan. Kemudian, dia dipaksa untuk berlatih teknik dewa penghancur iblis. Xiao Chen pada dasarnya adalah kuali miliknya, tetapi kenyataannya dia dikendalikan oleh Xiao Chen dan tidak dapat mengambil tindakan terhadapnya sejak saat itu. Setiap kali Yan Qingcheng memikirkan hal ini, meskipun Yan Qingcheng tidak memiliki niat membunuh, giginya gatal karena kebencian. Di masa lalu, dia memiliki cita-cita yang cemerlang dan luhur, tetapi sekarang dia hanya memiliki satu keinginan mendesak, untuk mempraktikkan teknik Dewa Benih Penghancur Iblis sesegera mungkin dan menyingkirkan hubungan canggung dengan Xiao Chen. Yan Qingcheng merasakan ketidakberdayaan saat dia melihat mantan musuh nomor satu ini menjadi semakin canggih. Dia sudah mendengar tentang perilaku gila Xiao Chen tadi malam. Untuk menerobos 9 surga, dia menantang tuan muda di mana-mana, bertempur dalam beberapa pertempuran hidup dan mati dalam satu malam, dan mengalahkan musuh yang kuat. Meski belum ada kabar pasti, Yan Qingcheng memiliki firasat samar bahwa pria penuh kebencian di depannya ini mungkin akan berhasil lulus ujian. Jika itu masalahnya, akan lebih sulit baginya untuk menyingkirkan Xiao Chen. Jika dia ingin melepaskan belenggu kuali, dia harus terlebih dahulu melampaui kuali dalam keterampilan. Terima kasih. Xiao Chen menerima undangan itu dan tersenyum pada Yan Qingcheng, aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Hah, Yan Qingcheng mendengus dingin, menatapnya dengan mata musim gugur, dan memutar bibir peri lembutnya. Dia berbalik dan pergi, berkata dengan suara dingin dengan sedikit ejekan, kamu tidak ingin mengundangku ke Close Moonflower Hall untuk makan malam, kan? Tidak peduli, dan berkata dengan ekspresi yang sangat tulus, semuanya. Kita adalah keluarga, kemanapun kita pergi. Yan Qing berhenti sejenak dengan tubuhnya yang ramping dan indah, lalu berbalik dengan marah dan berkata, siapa keluarga bersamamu? Xiao Chen berkata dengan tenang, kalian para tetua telah berbicara satu sama lain secara pribadi. Mereka mengatakan bahwa kamu telah bertunangan denganku, jadi seseorang menggunakan senjata pembunuh Dewa Pastor untuk menyerangku secara diam-diam, dan aku hampir hancur oleh prajurit kuno klan perang. Hal seperti itu telah terjadi, dan kamu, Sekte Abadi, masih ingin menyangkalnya. Atau mungkin apakah kamu tiba-tiba ingin berubah pikiran? Kamu, kata Yan Qingcheng dengan marah, saya belum pernah mendengarnya sama sekali. Berhentilah bersikap nakal, jika tidak, Anda tidak akan menyalahkan Sekte Abadi karena bersikap kasar. Baiklah, saya akan berbicara dengan Anda sekarang. Anda pergi ke Sekte Abadi bersama dan mintalah penjelasan langsung kepada orang tuamu. Jika kamu tidak benar-benar ingin menikahi putrimu, mengapa kamu berkomplot melawanku seperti ini? Xiao Chen tidak tersipu sama sekali dan percaya diri. Jika Yan Qingcheng memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia benar-benar ingin memberikan beberapa pukulan pada Xiao Chen. Akhirnya, dia mendengus dengan marah, membuka sayap abadinya, dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Cepat kejar, kata Fatih Zuge sambil menyeka air liurnya.
Apa yang harus dikejar? Ketika aku punya waktu luang dalam beberapa hari, aku bisa langsung pergi ke Sekte Abadi untuk mendapatkan istriku. Xiao Chen menjawab dengan sederhana, tetapi dengan tatapan acuh tak acuh. Suara itu jelas ditangkap oleh Yan Qingcheng di langit. Setelah mendengar kata-kata ini, Yan Qingcheng, yang sangat tampan, bersandar ke satu sisi dan hampir jatuh dari udara. Xiao Chen, pergilah ke neraka dan bermimpilah tentang mimpimu. Apakah itu mimpi atau bukan, kamu akan tahu ketika aku datang ke rumahmu dalam bab. Era Pahari, rasa iri di wajahnya, dia berkata, mampu menikahi wanita cantik setenar Hai Yun Sue layak untuk diperjuangkan. Bang, di sebelahnya, Hai Yuntian mengusir pria gendut itu lagi. Kamu benar-benar bukan apa-apa, pria gendut. Kamu selalu tertarik pada adikku selama bertahun-tahun. Vulgar, ini cinta rahasia, mengerti. Pria gendut itu jatuh ke dalam debu dan membela diri, terlihat percaya diri dan percaya diri. Sore harinya, penawaran rumah lelang Zengtong terhadap prajurit kuno klan perang, Pasteur, akhirnya berakhir. Harga transaksinya adalah 800.000 koin emas. Saat mendapat kabar tersebut, Fatih Zuge langsung melompat dan berteriak, ini urusan rahasia, ini pasti urusan rahasia. Pria gendut itu menepuk pahanya dan menegaskan, menurut momentum siang hari, apalagi melebihi 1 juta tidak terlalu sulit untuk menembus 1,5 juta koin emas. Bagaimana mungkin 800.000 koin emas terjual? Pasti ada cerita teduh yang besar. Hai Yuntian juga sangat marah. Dia telah pergi ke tempat kejadian dan memahami situasinya dan mengetahui hal ini. Harganya memang murah dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari tombak Pasteur itu sendiri. Alhasil, ketika orang-orang yang diutus untuk mengetahui cerita di dalam kembali, keduanya langsung terdiam. Karena keluarga Zuge dan keluarga Hai dicurigai berada dalam kegelapan. Beberapa keluarga besar di kota Tiandi bersama-sama mengambil tindakan dan dicurigai melakukan manipulasi di balik layar. Kekuatan jera yang kuat membuat penawar mahal lainnya tidak punya pilihan selain menyerah. Di kota Tiandi, para dewa tua dari beberapa keluarga besar bersama-sama menawar tombak kuno Pasteur, bersiap untuk mempelajari senjata ganas yang diturunkan ke dunia oleh klan prajurit kuno. Lagi pula, harga tombak kuno Pasteur terlalu tinggi, bahkan keluarga besar pun pusing dan akhirnya memainkan tipuan seperti itu. Fatih Zuge dan Hai Yuntian sama-sama sedikit malu, karena ini melibatkan keluarga masing-masing. Xiao Chen tidak terlalu marah. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dianggap serius, jika tidak, kematiannya akan sangat buruk. Namun, makhluk abadi dari beberapa keluarga besar dijual kepada Xiao Chen untuk menyelamatkan mukanya, dan mereka mengirim orang untuk menyebarkan berita bahwa tidak perlu khawatir tentang hubungan yang telah dibentuk oleh Xiao Chen. Pemilik sebenarnya dari tombak kuno Pasteur akan melakukannya diambil alih oleh beberapa makhluk abadi. Sebelum mencapai ketinggian itu, Xiao Chen tidak dapat memahami bagaimana para tetua memecahkan masalah. Secara relatif, hasil ini lumayan. 800.000 koin emas diperoleh begitu saja. Namun, Xiao Chen tahu bahwa koin emas besar itu akan segera habis seperti air, karena dia ingin membeli esensi langit dan bumi. Kali ini, dia tidak akan lagi membeli ginseng tua biasa dan Ganoderma lucidum. Dia telah memberikan wewenang penuh kepada Fatih. Jika dia ingin membelinya, dia akan membeli harta langka itu. Ketika dia mendengar Xiao Chen berbicara tentang cara membelanjakan uang itu, meskipun uang itu bukan milik pria gendut itu, dia merasa sangat patah hati dan terus bergumam, anak yang hilang. Ada begitu banyak keluarga besar dengan sumber keuangan yang kuat di hutan belantara selatan, tetapi tidak satu pun yang terlihat.
Membeli harta karun secara gila-gilaan. Tidak ada keraguan bahwa di mata Fatih, Xiao Chen benar-benar anak hilang. Di mata Haiyuntian, Xiao Chen adalah seorang kultivator yang terobsesi dan sangat gila. Apakah kamu yakin benar-benar ada harta langka dan langka dalam legenda itu? Lagi pula, jumlah koin emasnya sangat besar, dan Xiao Chen takut semuanya akan sia-sia. Selama kamu, anak yang hilang, benar-benar mau mengeluarkan uang, barang itu tidak akan pernah palsu. Setidaknya ada 5 atau 6 makhluk spiritual langka di kota Kaisar. Di mana Southern Wastelen, wilayah ribuan mil adalah tanah suci tempat tumbuhnya esensi spiritual langit dan bumi. Tentu saja akan ada harta karun yang tiada taraf. Beberapa tanaman yang saya sebutkan semuanya adalah harta karun di toko keluarga besar berpikir terlalu menyakitkan untuk membelinya, jadi tidak ada yang peduli tentang mereka, hanya anak hilang seperti Anda, jadi kamu tidak menganggap serius uang. Setelah prediksi awal, 80 koin emas hampir memungkinkan Xiao Chen mendewakan 3 titik akupuntur, dan dia harus berhati-hati dalam membeli esensi spiritual langka yang tepat. Aku serahkan masalah ini padamu. Jangan takut mengeluarkan uang, tapi pastikan itu adalah harta langka. Esensi langit dan bumi biasa tidak banyak berpengaruh pada Xiao Chen, tapi sulit didapat. Oke, aku akan membantumu menurunkan harga tanaman teratai kelas 9 itu dalam 2 hari ke depan. Ini adalah pertama kalinya pria gendut itu menguasai begitu banyak koin emas, merasa pinggangnya 2 kali lebih kuat untuk sementara waktu. Sore harinya, terjadi kekacauan di kota Tiandi, dan tombak perang kuno Pasteur direnggut. Perwakilan pembeli hancur menjadi segumpal daging di tempat. Hampir tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Cahaya hitam terbungkus tombak darah merah dan melarikan diri. Suasananya sangat bising sehingga banyak ahli dikerahkan, tetapi mereka tidak dapat menangkap cahaya hitam sama sekali. Baru pada malam harinya beredar rumor bahwa pemilik asli tombak kuno Pasteur telah mengambil tindakan, merampas tombak darah merah tersebut, dan menjauh dari kota Tiandi. Malam ini sama berisiknya dengan kemarin. Tentu saja, protagonis malam ini bukan lagi Xiao Chen, melainkan pria super kuat dari suku kecil barat. Menurut rumor yang beredar, seorang abadi tua dari keluarga besar tertentu terluka parah oleh pemilik tombak kuno Pasteur, dan dia muntah darah. Meskipun banyak master yang mengejarnya, sayang sekali mereka tidak dapat menemukan kembali tombak kuno Pasteur. Malam itu, banyak orang yang tidak bisa tidur. Namun, Xiao Chen tidur dengan nyenyak. Dia telah memperoleh koin emas dalam jumlah besar, dan bahkan komisi yang harus dibayarkan ke rumah lelang telah diajukan oleh beberapa keluarga besar. Hilangnya tentara kuno klan Zhan tidak ada hubungannya dengan dia. Pemilik sebenarnya mengambil tindakan terhadap pembeli untuk mengalihkan kebenciannya. Ini benar-benar kabar baik baginya. Di hari kedua, masalah ini diketahui secara luas di kota Tiandi, dan beberapa keluarga besar kehilangan muka, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak mungkin meninggalkan hutan belantara selatan dan mengejar ke arah barat. Legenda mengatakan bahwa meskipun suku kecil itu kecil, mereka adalah keturunan klan perang. Menarik, menarik. Haha, ini adalah ironi yang sangat besar. Banyak orang yang menyombongkan diri, dan banyak orang juga merasa sangat menyesal karena senjata pembunuh dewa tidak dapat ditinggalkan di Wastelen Selatan. Pada malam hari kedua, perjamuan penting yang disebutkan pria gendut itu dimulai. Lokasinya adalah rumah keluarga Mande. Kompetisi pertarungan binatang akan segera dimulai. Keluarga Mande, keluarga Zuge, dan keluarga Hai adalah pemilik dari 3 istana pertarungan binatang buas utama di kota Kaisar. Keluarga Mande mengendalikan istana pertarungan binatang Raja Binatang,
keluarga Zhuge mengendalikan istana pertarungan binatang Xuan Huang, dan keluarga Hai mengendalikan istana pertarungan binatang. Di istana pertarungan binatang prasejarah, mereka akan menjadi tuan rumah kompetisi pertarungan binatang buas ini. Mereka mengadakan perjamuan sebelum pertandingan dan mengundang banyak selebriti dan kontestan penting. Bintang-bintang bergoyang di malam hari, dan kastil keluarga Mander tampak megah. Tampak seperti gunung di malam hari, memberikan perasaan yang berat dan menindas. Tolong tunjukkan undanganmu. Pemimpin penjaga penyambutan yang berdiri di depan kastil dengan cermat memeriksa undangan setiap tamu. Ketika Xiao Chen, Fatih, dan Hai Yuntian tiba, mereka kebetulan bertemu dengan Hoffman dan Li Dongbo yang masuk. Ketika Hoffman melihat Xiao Chen, matanya menjadi merah dan dia berbalik dan menatap tajam. Ada banyak sekali orang yang masuk dan keluar dari kastil keluarga Mander. Tentu saja, mereka semua adalah bangsawan yang kuat dan kultivator super. Tentu saja, wanita, dan kerabat wanita lainnya sangat diperlukan. Aula yang luas itu megah, dengan ratusan orang menghadiri jamuan makan tanpa terlalu ramai. Cahaya dari lampu kristal membuat aula itu sangat indah. Banyak bangsawan dan kultivator berkumpul dalam kelompok kecil, mendentingkan gelas dan mengobrol dengan antusias. Di depannya, ada seorang pemuda jangkung dan tampan dengan rambut panjang aqua yang tampak tergerai cemerlang. Bahkan berdiri di antara kerumunan, dia terlihat sangat berbeda, dengan aura yang tak terlukiskan pada dirinya. Jelas sekali, dia adalah orang yang sangat populer, dan ada banyak orang di sekitarnya, yang sebagian besar adalah perempuan, termasuk remaja putri montok dan gadis cantik, yang mengelilinginya. Namun, meski Ying Yanyan ini berperilaku anggun, api di mata mereka agak tidak sesuai dengan status mereka. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah orang mesum dari keluarga Mander, kakak tertua kandung Kanasi. Hai Yuntian diperkenalkan pada Xiao Chen. Xiao Chen telah mendengar orang memanggil kakak tertua Kanasi seperti ini lebih dari sekali. Dia jelas seorang pemuda yang tampan, tapi dia disebut mesum selama kultivasinya. Saya pernah melihatnya di gerbang kota Tiandi. Saat itu, beberapa master dari 9 surga menyerang Xiao Chen, namun pemuda berambut biru itu tidak melancarkan serangan saat itu, jadi Xiao Chen tidak memahami kekuatannya. Kalian, beraninya kamu datang ke rumahku. Seorang gadis berambut biru dengan mata cerah dan penglihatan yang bagus mengibaskan rambut panjangnya yang indah dan mendatangi Xiao Chen dengan marah. Kenapa aku tidak bisa datang? Aku diundang. Ketika Xiao Chen melihat Kanasi, dia tidak bisa tidak memikirkan tubuh batu giok kabur yang dia lihat di negeri ajaib sumber air panas terakhir kali, dan senyuman muncul di wajahnya. Mata Kanasi yang besar dan berair tiba-tiba dipenuhi amarah, dan dia menebak apa yang dipikirkan Xiao Chen dari ekspresinya. Dasar pria bau, kotor sekali. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berteriak kepada pemuda kaya berambut biru, "Saudaraku, kemarilah, orang ini menggangguku." Teriak padanya. Gadis-gadis di sebelah mereka tersenyum dan berjalan menuju Xiao Chen dan yang lainnya. Tak jauh dari situ, baik Hoffman maupun Li Dongbo menunjukkan senyuman sombong.